Halo insan cerdas, salam sehat, salam luas berwawasan. Ketemu lagi kita di ruang pembelajaran dengan materi IPS yaitu potensi SDA dan kemaritiman Indonesia. Dalam pembahasan ini kita akan mempelajari dua hal, yaitu satu, potensi sumber daya alam Indonesia, dan yang kedua, potensi kemaritiman Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia. Indonesia terkenal sebagai tanah surga. Ungkapan ini disematkan karena terdapat berbagai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, seperti batu bara, rempah-rempah, padi, hasil perkebunan dan pertanian, kayu, biji besi, kekayaan hutan, dan emas. Kita sudah seharusnya menjaga dan memanfaatkan dengan baik guna menjaga keberlanjutan sumber daya alam ini ke generasi berikutnya. Tapi sebenarnya apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam atau SDA adalah semua potensi alam yang berada di bumi, baik berbentuk benda mati maupun berupa makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan hidup manusia. Kepengelompokan SDA. SDA dikelompokkan menjadi 5 jenis. Yang pertama, pemulihan. Yang kedua, materi. Yang ketiga, habitat. Yang keempat, bentuk. Dan yang kelima, daya pakai dan nilai konsumsi. Pengelompokan secara pemulihan dibagi menjadi dua, yaitu pertama, renewable resources atau disebut dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, unrenewable resources atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Secara materi, SDA dikelompokkan menjadi dua, yaitu organik atau hayati dan anorganik atau non-hayati. Sebagai habitat, SDA dikelompokkan menjadi terestrial atau daratan, dan akuatik, yaitu perairan. Sebagai bentuk, SDA dikelompokkan menjadi 1 materi, 2 hayati, 3 energi, 4 ruang, dan 5 waktu. Dan sebagai daya pakai dan nilai konsumsi, SDA dikelompokkan menjadi 1 tidak cepat habis, 2 cepat habis. Mari kita sekarang melihat masing-masing pengelompokan ini. Renewable resources atau sumber daya alam yang dapat diperbaharui terjadi bisa dengan 2 cara. Yang pertama, reproduksi, dan yang kedua, siklus. Dengan reproduksi, contohnya adalah pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan. Sedangkan siklus, contohnya adalah air, udara, tanah, dan batuan. Untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu unrenewable resources, terjadi karena tidak adanya penambahan jumlah serta proses pembentukannya, memerlukan waktu ribuan hingga jutaan tahun. Contohnya adalah mineral, barang tambang batu bara, gas alam, dan bahan bakar fosil. Sumber daya alam organik atau hayati berasal dari atau berupa jasad hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Contohnya, pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Sumber daya alam anorganik atau disebut juga dengan non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati yang berupa zat padat, cair, dan gas alam. Contohnya, tanah, batuan, minyak, mineral, gas alam. Sumber daya alam terestrial atau daratan adalah sumber daya alam yang ada hubungannya dengan tanah. Contohnya, keramik, genteng, batu bata. Sedangkan sumber daya alam akuatik atau perairan adalah sumber daya alam yang ada hubungannya dengan air. Contohnya, danau, sungai, air hujan, air laut.
Sumber daya alam yang tidak cepat habis merupakan sumber daya alam yang dapat dipakai berulang-ulang. Contohnya, intan, batu permata, logam mulia. Sumber daya alam yang cepat habis merupakan sumber daya alam yang sulit didaur ulang. Contohnya, bensin dan gas alam. Nah, potensi sumber daya alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi sumber daya alam udara, sumber daya tanah, sumber daya air, sumber daya hutan, sumber daya tambang, dan sumber daya laut. Untuk Indonesia, potensi sumber daya alamnya dibagi menjadi potensi sumber daya hutan dan potensi sumber daya tambang. Dua potensi inilah yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, Sobat Insan Cerdas, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa, tetap sehat, tetap luas berwawasan.